Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Yang terhormat Ibu Pengapu Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran, Ibu Wahyu Eka Prasetya Ningtyas, MPD, serta teman-teman Y2A yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Sartina Husni Hasana. Di sini saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 yang akan membawakan materi tentang gaya belajar. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Aulia Indah Sapitri, yang kedua ada Dinda Rahmadianita, yang ketiga ada Dwi Wahyu Yuda Pratama, yang keempat ada saya sendiri Sartina Husni Hasana, dan yang kelima ada Siti Masroha. Baiklah, silakan disimak ya teman-teman materinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian gaya belajar. Menurut Gobay, pada tahun 2005, gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajaran merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Menurut Gunawan, pada tahun 2006, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kadinda Rahmadianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Begitu juga halnya dengan seorang siswa. Ia akan lebih mudah belajar dan menemukan cara belajarnya jika siswa tersebut mengetahui gaya belajar yang benar dalam cara belajarnya. Karena setiap individu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya, seorang siswa dapat belajar paling baik dengan menggunakan cahaya terang. Sedangkan, sebagian yang lainnya ada siswa yang belajar yang paling baik dengan pencahayaan yang suram. Ada pula beberapa siswa yang memilih gaya belajarnya dengan secara kelompok, sedangkan yang lain merasa bahwa bekerja sendirilah yang paling efektif bagi dirinya. Sebagian orang memerlukan musik sebagai latar belakang, sedangkan yang lain tidak dapat berkonsentrasi kecuali dalam ruangan yang sepi. Ada orang-orang yang memerlukan lingkungan kerja yang teratur dan rapi, tetapi yang lain menggelar segala sesuatunya supaya semua dapat terlihat. Jadi saat anak-anak tersebut belajar, biasanya ada beberapa anak yang memang menggelar buku secara rapi di depannya agar semuanya lebih terlihat seperti itu. Dalam kenyataannya, kita memiliki ketiga gaya belajar tersebut sesuai dengan moodnya masing-masing biasanya. Nah, biasanya satu gaya yang mendominasi. Jadi ada beberapa siswa yang memang sudah tahu gaya belajar yang paling tepat untuk dirinya. Oke, terima kasih. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Aulia Indah Sapitri. Baik, terima kasih Kak Sartina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada visual, di mana gaya belajar visual ini menitik beratkan ketajaman mata atau penglihatan, yang artinya bukti-bukti konkret yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar si siswa tersebut paham.
Siswa yang belajar dengan gaya visual itu lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, atau juga buku pelajaran yang bergambar dan berupa video. Lalu siswa yang dengan gaya belajar visual ini cenderung lebih rapih dan teratur dan tidak mudah terganggu dengan keributan yang terjadi. Tetapi siswa tersebut ini dengan gaya belajar visual mereka lebih sulit menerima instruksi verbal. Kemudian gaya belajar visual ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, bicara agak cepat, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang terakhir, meningkatkan penampilan berpakaian. Lalu tidak hanya ciri-cirinya saja, tetapi gaya belajar visual ini memiliki strategi untuk mempermudah proses belajar si siswa tersebut. Di antaranya, 1. Menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, ataupun peta. Yang kedua, gunakan multimedia, contohnya seperti komputer dan video. Yang ketiga, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting yang akan mudah diingat oleh siswa dengan gaya belajar visual tersebut. Selanjutnya yang kedua itu auditori, di mana gaya belajar auditori ini mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Siswa yang belajar dengan gaya auditori dapat lebih cepat menangkap dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru tersebut katakan. Siswa tersebut juga dengan gaya auditori mudah terganggu dengan keributan dan lemah dalam aktivitas verbal. Nah, dengan gaya auditori juga mempunyai ciri-ciri, di mana ciri-ciri tersebut diantaranya 1. Siswa mudah terganggu oleh keributan. 2. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Yang ketiga, siswa lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Strateginya dalam mempermudah proses belajar auditori yaitu 1. Diskusi ide dengan anak secara verbal. 2. Biasakan anak merekam materi belajar ke dalam kaset. Yang terakhir, menggunakan musik untuk mengajarkan anak tersebut. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dwi Wahyu Yuda Pratama. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Gaya pembelajaran ini membuat siswa sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa dengan gaya belajar kinestetik ini suka coba-coba dan umumnya kurang rapi serta lemah dalam aktivitas verbal. Ciri-ciri gaya belajar anak kinestetik. Yang pertama, berbicara perlahan. Kedua, berpenampilan rapi. Ketiga, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Keempat, belajar melalui manipulasi dan praktek. Kelima, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Yang kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Keempat, gaya belajar verbal. Gaya belajar verbal ditandai dengan preferensi untuk menggunakan kata-kata baik dalam membaca maupun menulis dalam memahami pelajaran. Pelajar verbal nyaman dengan banyak membaca, berbicara, dan menulis saat belajar. Pelajar verbal juga cenderung menyukai permainan kata, puisi, pantun, dan menemukan arti kata.
Siswa yang memiliki gaya belajar verbal biasanya selalu mengaitkan materi pelajaran dengan tulisan dan bacaan. Misalnya, menggunakan teknik mnemonik dan membuat akronim serta dituangkan ke dalam tulisan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Siti Masroha. Yang kelima, ada gaya belajar logika. Gaya belajar dengan cara logika adalah gaya belajar secara matematikal di mana kamu akan cepat menyadari suatu bentuk pola dan melihat keterkaitan saat informasi dengan informasi lainnya yang biasanya tidak disadari banyak orang. Siswa yang memiliki gaya belajar seperti ini juga bisa memahami suatu dengan menyambungkan koneksi-koneksi dari berbagai detail dan menyusunnya dengan terorganisir seperti bermain puzzle, pelajaran yang bersifat problem solving skill, sistematis, dan tidak perlu mengendalikan hafalan adalah kunci utama bagi siswa yang memiliki gaya belajar logika. Adapun yang keenam, gaya belajar sosial. Gaya belajar sosial dengan cara merupakan gaya belajar yang memiliki kemampuan bersosial yang baik, seperti berkomunikasi dengan verbal maupun tulisan, di mana siswa yang memiliki gaya belajar seperti ini akan nyaman saat berkonsultasi atau berdiskusi bersama gurunya maupun teman sekelasnya. Salah satu cara menangani siswa dengan gaya belajar sosial, guru pintar dapat membentuk kelompok belajar. Dengan demikian, siswa dengan jenis belajar seperti ini memiliki tempat berdiskusi atau mengutarakan pendapatnya. Nah, yang ketujuh ada gaya belajar solitari. Gaya belajar dengan cara solitary adalah gaya belajar dengan cara menyendiri, di mana gaya belajar ini sangat kebalikan dengan siswa interpersonal. Siswa interpersonal lebih suka belajar di keadaan sepi. Mereka lebih suka melakukan hal-hal sendiri, seperti membaca buku. Apa yang dapat lakukan supaya siswa interpersonal ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik? Guru atau pengajar dapat menyediakan waktu untuk klien reading atau memberikan proyek individual terhadap siswanya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulannya, gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam merespon setiap pembelajaran yang diterimanya. Dalam gaya belajar, terdapat macam-macam gaya belajar yang di dalamnya mempunyai ciri-ciri dan strategi dalam mempermudah proses pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.